Haleluya, puji muliakan nama Tuhan. Haleluya, puji muliakan nama Tuhan. Shalom brother and sister dan bapak dan ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini yang diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, alangkah indahnya untuk kita meminta tuntunan Tuhan di dalam doa. Kalau begitu saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, Bapa kami puji sembah dan sapa dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan perlindungan Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Bahkan sampai saat ini Tuhan, kami masih diizinkan untuk ada di dalam rumah-Mu, di dalam Ka'bah-Mu Bapa. Kami siap Tuhan untuk memberikan hati kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau lawat, Engkau penuhi kehidupan kami Tuhan. Sehingga ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga boleh berakhirnya, Engkau yang menjamah, Engkau yang memberkati, Engkau yang menuntun Bapa. Kami percaya Bapa bahwa kuasa Tuhan akan terus bekerja bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita semua jemaat Tuhan yang sama-sama percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan dan karena kebaikan Tuhan, kita masih ada sampai detik hari ini. Karena kalau bukan karena kebaikannya, maka bukan kita yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan aku percaya. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menyatakan kemurahan karena Tuhan. Oleh
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan dengan sungguh, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sejemput kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami membawa sembah kami di hadapan hadirat-Mu. Engkau lihat kami Bapa, Engkau sentuh hati kami. Haleluya. Oh Tuhan, hanya nama-Mu yang kami puji, hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Ini kami Tuhan, Engkau pakai kami sesuai dengan yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau bawa kami dalam hadirat-Mu, Kau jamah. Bapak Ibu jemaat, Kau bawa hatimu dalam hadirat-Nya. Karena kebaikan Tuhan, semua semata-mata bukan karena kuat hebat kami Bapa, semua semata-mata hanya karena kasih dan cinta Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari sama-sama kita renungkan di hadapan hadirat-Nya. Kita renungkan setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan akan terus melimpah, terus melimpah, melimpah, melimpah dalam hidup, dalam
sanggup-Mu dalam hidupku. Kita percaya Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup menyatakan kebaikan-Nya. Dia Allah yang sanggup menjadikan semuanya indah. Indah sesuai dengan apa yang Dia rencanakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, glory, muliakan namanya. Semua pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Sekali lagi kita katakan, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya. Haleluya, puji-Mu. Sekali lagi katakan, haleluya, puji-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk kemuliaan-Nya Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan, karena kita tidak tahu kemana kita akan mencari suatu jawaban. Kita datang bersujud di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Karena Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku.
terjadi saat datang di altarnya. Mari jemaat Tuhan, saya bilang kita semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Karena Dia berfirman, mari datanglah. Kau selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat
Dan kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Sesuatu yang besar terjadi waktu kami masuk dalam altar-Mu. Sesuatu yang dahsyat Engkau siapkan waktu kami hadir di hadirat-Mu Tuhan. Biar pujian ini bukan hanya sebuah rangkaian kata-kata yang kami nyanyikan, tetapi aku berdoa Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu mengalami apa yang kami nyanyikan ini Tuhan. Sesuatu yang dahsyat Engkau siapkan, sesuatu yang ajaib Engkau siapkan, sesuatu yang extraordinary Engkau siapkan waktu kami ada di altar-Mu. Biar ini boleh menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau selalu melekat sama Tuhan. Kami mau selalu ada di dalam hadirat-Mu. Karena kami gak tahu Tuhan, apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Kami gak tahu kapan waktunya. Tetapi selagi masih ada kesempatan, kami mau selalu melekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir. Biar kehadiran kami enggak sia-sia Tuhan. Kau lembutkan hati kami, buka hati kami, supaya kami boleh mengalami jamahan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang sudah melayani, buat Ishak dan seluruh tim Kau berkati. Pakai hidupnya, pakai hidup mereka makin dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati setiap kami. Untuk anak-anak-Mu yang hadir, Engkau jamah setiap kami Tuhan. Kami gak mau kehadiran kami sia-sia. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu. Kami mau dengar tuntunan-Mu Tuhan. Supaya kami boleh semakin melekat lagi sama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau dengar isi hati Tuhan. Engkau juga yang jaga konsentrasi kami. Tuhan hamba-Mu, Engkau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan ada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabarnya? Semua sehat? Semua sukacita? Semua diberkati Tuhan? Yes. Senyum dulu kanan kiri. Oke, kita akan masuk dalam seri ini. Sejak minggu pertama sudah saya sampaikan. Dan kemarin juga sudah saya lanjutkan di doa, di ibadah doa. Next, saya jadi semakin hari semakin mengerti tema kita sejak tahun lalu, level up. Level up yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saya ulang sekali lagi ya, Tuhan tidak memberikan tema ini cuma jadi bahan khotbah. Bukan cuma didengar-dengar, tapi benar-benar this is a spiritual journey. Tuhan ngajak kita, ayo jalan bareng-bareng. Ayo jalan sama-sama, kita mau naik, kita mau level up. Nah, kembali kita ke tema ini. Jadi ini bukan hanya sebuah tema khotbah atau tema tahunan, tapi benar-benar Tuhan pengen ajak kita naik. Naik secara jasmani, yes. Saudara harus going up. Yang pemikirannya masih anak-anak, Tuhan mau kita semakin dewasa. Yang skillnya biasa-biasa, Tuhan mau kita jadi excellent. Yang duitnya pas-pasan, Tuhan mau kita menjadi get rich. Benar ya, khotbah minggu lalu. Tapi ternyata ada sebuah spiritual journey yang Tuhan mau kita lakukan juga. Tuhan mau kita naik kelas
dari penonton menjadi atlet, menjadi pemenang. Next, dari pengagum Kristus menjadi orang yang percaya dan akhirnya menjadi murid Kristus. Jadi ini sebuah level. Pengagum Kristus banyak, tapi jumlahnya makin sedikit waktu bicara orang yang percaya. Dan ternyata semakin sedikit lagi waktu bicara tentang menjadi murid. Next. Barna menggunakan istilah yang lebih saklek. Kristen tapi tidak ke gereja itu pengagum. Kristen ke gereja sebulan sekali itu orang percaya, dan lebih dari itu Tuhan mau kita menjadi murid. Ayatnya jelas ada di Matius 28 ayat 19, Tuhan mau kita semua jadi murid. Tuhan mau kita jadi murid. Dan ini mengingatkan saya dan para gembala, para pastors. Tuhan tidak puas dengan pengunjung gereja yang banyak. Enggak puas. Tuhan tidak puas dengan jemaat yang banyak. Karena yang Tuhan cari adalah murid. Murid. Karakteristiknya makin berat, requirement-nya makin berat, dan saya pinjam kata-katanya Aryo kemarin, klausulnya makin berat. Nah, Barna menggunakan kata resilient discipleship, murid yang tangguh. Saya nggak usah bahas itu lagi. Nah, kita lihat Matius 7 ayat 13 sampai 14. Ayat ini jarang dikhotbahin sama pendeta ya, karena ini ayat yang mengerikan. Matius 7 ayat 13 dan 14, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saya ulang ya, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Mengerikan loh. Ayat 14, betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan ayat 14 ditutup dengan kalimat, hanya sedikit orang yang mendapatinya. Nah, kalau saudara ingat gambar segitiga tadi, yang paling bawah orangnya banyak. Naik kelas makin dikit, naik kelas lagi makin dikit. Jadi ayat 14 berkata, betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan menuju kepada kehidupan. Kehidupan di sini bicara tentang keselamatan. Jadi tadi sudah saya sampaikan banyak pendeta yang gak nyaman mengkhotbahkan ini, karena biasanya orang ngomong percaya diselamatkan gitu ya. Percaya diselamatkan. Kok gampang banget. Gampang banget. Tapi sejak saya mulai belajar terus, saya menemukan sebuah fase demi fase, level demi level, grade demi grade. Kalau saudara main game ada levelnya, ada tingkatannya, ada grade-nya. Sama. Semakin tinggi grade-nya, semakin tinggi levelnya, semakin sedikit orang yang achieve, semakin sedikit orang yang mencapai level-level tertinggi itu. Makanya saya jadi ngerti, oh iya pantesan Tuhan dari setahun lalu ngomong level up. Ternyata tujuannya enggak cuma secara jasmani, enggak secara duniawi, enggak secara badani atau manusiawi kita harus level up. Tapi Tuhan juga mau secara spiritual, secara rohani kita aware, kita waspada nih. Karena jalannya sempit. Jalannya sempit, pintunya sempit, dan yang betul-betul membuat saya takut adalah orangnya sedikit.
Nah kalau saya ngomong orang yang sedikit, saudara jangan lihat kanan kiri, depan belakang, terus ngomong, siapa nih yang gak selamat? Jangan gitu. Karena saya berharap semua yang ada di Hope Church adalah orang-orang yang diselamatkan. Bukan cuma berharap, itu doa saya. Kita lihat penjelasannya. Betapa sempitnya pintu dan sesaknya jalan yang menuju kepada kehidupan. Dengan beberapa penjelasan. Nomor 1, keselamatan itu harus dengan perjuangan. Perjuangan. Jadi judul khotbah atau serial ini, murid harus berjuang. Mau jadi murid nggak? Mau jadi murid? Siapa mau jadi murid? Ngomong kanan kirinya, ya berjuang. Enak aja. Yang kedua, menjadi murid itu nggak gampangan. Murid harus tangguh, nggak cengeng, nggak lembek. Harus punya fighting spirit, harus punya persistence, daya juang. Kalau ngomong persistence, saya tuh selalu ingat iklan mobil. Saya nggak masukin di slide ya, mestinya masukin di slide. Iklan mobil sport itu sebelum dipasarkan ada satu fase yang mereka lakukan namanya quality control. Nah waktu melakukan quality control mereka taruh di wind tunnel. Mereka taruh di wind tunnel. Wind tunnel sudah tahu ya maksudnya? Sebuah tabung yang panjang, terus ada angin yang kencang. Terus anginnya dinyalain kencang banget. Sampai kecepatan mungkin 200-300 km per jam, dipastikan mobilnya nggak rontok. Kan lucu, dibikin mobil sport, tapi jalan kecepatan 120 spionnya copot, ceduk, kan lucu. Makanya ada sebuah quality control. Nah, setiap kali ingat kata-kata persisten, saya selalu ingat gambaran itu. Jadi waktu kita dimasukin ke wind tunnel, rontok nggak kita? Rontok maksudnya gini loh, ampun, nyerah. Nah itu rontok. Bukan rontok rambutnya, bukan rontok kupingnya, copot satu, tangannya copot satu, enggak. Tapi jangan sampai waktu kita memasuki sebuah fase ujian, terus kita rontok. Bahasa Jermannya merotoli. Jadi murid itu harus tangguh. Dan poin yang ketiga, harus punya cinta yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Di situ pakai kata-kata cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi dengan dosa. Hanya sedikit orang yang mendapati, bicara tentang sama seperti sebuah pertandingan, tidak semua menjadi pemenang, hanya sedikit. Jadi saudara, Bapak Ibu, kalau dalam spiritual journey, dalam perjalanan iman, terus kita ngelihat kanan kiri kita berguguran, saya tidak berharap begitu, tapi kalau kenyataannya hal itu terjadi, orang-orang yang berguguran itu tidak boleh mempengaruhi Bapak Ibu Saudara. Karena faktanya, ingat, ayatnya tadi kita udah baca, jalannya sempit, pintunya sempit, jalannya sesak, dan hanya sedikit yang mampu masuk. Jadi kalau dalam perjalanan hidup ini, terus kita ngelihat ada teman dekat kita, ada mungkin orang yang sangat dekat sama kita berguguran. Saya mau ngomong ya, keselamatan itu sangat personal. Jadi nggak bisa nebeng, oh bapakku pastor gitu ya, jadi gue kenal orang dalam. Enggak. Ini urusan personal. Suamiku pastor, ada orang dalam. Enggak. Atau sebaliknya, istriku seorang pendoa, aku punya kenalan orang dalam. Enggak. This is personal.
Jadi pastikan kita tidak gugur, tapi kalau ada yang gugur di sebelah kanan kiri depan belakang kita, ingat kita harus persistence, maju terus. Yang mau katakan yes. Terus yang berikutnya berani tidak populer. Bicara orangnya sedikit kan berani tidak populer. Seperti saudara tahu, saya sekolah lagi dan semester ini ada sebuah mata kuliah yang saya suka. Mata kuliahnya expository preaching. Nah, yang ngajar expository preaching memberikan sebuah kritik yang keras kepada kami. Karena yang ikut sekolah ini memang udah pendeta-pendeta, memberikan kritik yang keras. Bahwa Bapak ingat ya, kita dipanggil untuk menyampaikan pesan Tuhan, not to be popular. Kan banyak yang bermain-main di situ gitu ya. Cari tema-tema yang populer biar disukai orang, biar diundang kemana-mana gitu ya. Tapi udah nggak berani ngomong sesuatu yang keras. Jadi di sini diingatkan orangnya sedikit bicara tentang berani tidak populer. Jumlah orang yang diselamatkan tidak banyak menurut NIV Zondervan Study Bible. Jadi ini bukan bikin-bikinan saya ya. Jadi ini warning buat kita semua, ternyata yang diselamatkan gak banyak men. Makanya harus berjuang. Yang keempat, sama saya mengutip, ada kutipannya di situ. Jumlah orang yang diselamatkan tidak banyak, dan yang berikutnya bicara tentang sulitnya mengikuti jalan yang Yesus ajarkan. Menjadi murid tidak mudah, harus berjuang. Nah kita ngelihat keselamatan dulu, ternyata mengenai keselamatan ada 3 hal yang saudara-saudara harus tahu. Nomor 1, keselamatan bisa hilang. Dalam kitab Yakobus dengan jelas mengatakan orang yang sudah percaya Tuhan itu masih ada kesempatan atau kemungkinan atau possibility untuk menjadi murtad. Jadi kalau kita sudah percaya, terus sudah dibaptis, oh ya ngomong-ngomong dibaptis, saudara yang mau dibaptis hubungi Pastor Lina ya, kita sedang persiapkan. Nah, janganlah kita overconfidence ngomong, aku udah percaya, aku udah dibaptis, bahkan aku sudah melayani, bahkan aku sudah berkorban. Dalam kitab Yakobus jelas dikatakan ada orang-orang yang mengundurkan diri, ada orang-orang yang jatuh. Nah makanya saudara berjuang ya, jangan sampai jatuh, ya enggak? Oke? Beneran nih. Yang kedua, ternyata keselamatan ada juga orang-orang yang hampir tidak diselamatkan. Maksudnya gimana? Wah hidupnya rusak. Jatuh bangun terus. Tapi di saat-saat terakhir, Tuhan masih bermurah hati. Dia diberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kelasnya beda dong sama orang yang nomor 3 yang selamat dengan sempurna. Jadi saudara jangan pernah punya pikiran gini, waduh gini aja deh, masih muda aku pesta pora, tua, kaya raya, mati masuk surga. Ya maunya begitu, kan suka ada tagline begitu kan. Iya kalau ada kesempatan bertobat. Tapi kalau kebablasan, terus kita nggak tahu, tiba-tiba kontrak nafasnya habislah. Atau Tuhan datang, habislah. Jadi mumpung lagi masih ada kesempatan, kita kejar itu keselamatan. Kita kejar. Jadi kita bisa masuk kategori nomor 3.
selamat dengan sempurna. Siapa mau selamat sempurna? Boleh main tangan? Yes. Luar biasa. Kita masuk poin berikutnya. Mandat kerajaan Allah. Matius 5, 6, dan 7 berisi standar etika dan moral yang sangat tinggi yang harus diraih, diusahakan, dan diperjuangkan oleh orang percaya, anggota kerajaan Allah. Ini kalau dikhotbahin seri seru juga. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu bicara tentang konstitusi atau undang-undang kerajaan Allah. Ada sebuah requirement, bukan sebuah, ada banyak requirements, persyaratan, ada banyak klausul yang membuat kita pantas nggak jadi warga negara kerajaan Allah. Nah kalau di situ saya menggunakan kata-kata standar etika dan moral yang sangat tinggi yang harus diraih, diusahakan, dan diperjuangkan oleh orang percaya anggota kerajaan Allah. Mandat kerajaan Allah diperuntukkan bagi orang banyak dan juga murid-muridnya. Matius 5 ayat 1 pembukaannya. Jadi sebelum Yesus mulai mengajar, dikatakan di situ ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Jadi pesan ini buat orang banyak, yes, dan juga buat murid-muridnya. Kenapa buat orang banyak? Karena Tuhan mau orang banyak itu naik kelas, level up jadi murid. Nah, buat yang sudah jadi murid jangan kegeeran. Kenapa? Karena ternyata message ini, pesan ini juga buat murid. Kan tadi kita udah baca ayatnya. Bukan cuma buat orang banyak, tapi buat murid. Karena faktanya kalau kita baca firman Tuhan, dalam Yohanes 6, ada banyak murid yang meninggalkan Yesus. Judulnya udah murid loh. Tapi masih bisa meninggalkan Yesus. Bahkan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita membaca sebuah tokoh namanya Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Jadi walaupun kita berjuang jadi murid, setelah jadi murid jangan kegeeran. Karena murid masih bisa jatuh juga. Kita harus berjuang terus, berjuang terus. Berjuang sampai kapan, Pastor? 2 Korintus 3 ayat 18 dengan jelas mengatakan, cita-cita kita, ujungnya, final destinationnya adalah memiliki keserupaan dengan Kristus. Wah, thank you ya, ada yang ngomong amin. Yang lain ngeri, jadi gak sempat ngomong amin. Ini yang menjadi cita-cita akhir kita, perjuangan hidup kita, memiliki keserupaan dengan Kristus. Ngomong keserupaan dengan Kristus bukan physical appearance ya. Keserupaan dengan Kristus itu bicara tentang karakter, etika, moral. Yang mengerti kan Yesus. Pesan untuk berjuang melalui pintu yang sempit adalah bagian dari pengajaran Yesus tentang bagaimana seharusnya orang hidup dalam kerajaan Allah. Dengan belajar paradigma kerajaan Allah, murid-murid diajar untuk menerima dan mentaati perintah-perintah Yesus yang terdengar sulit, terutama untuk berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Jadi saya kagum ya, beneran loh saya kagum. Sejak berapa bulan kita ngomong level up terus, level up. Tapi di awal tahun ini Tuhan kasih saya tugas. Dan karena dikasih tugas, saya jadi menggali ini. Dan waktu sudah jadi, saya jadi ngerti. Oh,
ternyata tema level up itu tujuan akhirnya ini. Tuhan mau kita semua jadi murid yang tangguh, bukan orang yang cengeng, bukan yang lembek. Orang yang tangguh itu mau berjuang. Sakit sedikit tidak menghalangi kita untuk tetap beribadah. Masa pilek dikit gak ke gereja? Masa lemas sedikit gak ke gereja? Justru saya mau katakan, di saat kita merasa malas ke gereja, di saat itulah kita harus berjuang untuk ke gereja. Di saat kita malas berdoa, di saat itulah kita harus berjuang untuk berdoa. Di saat kita malas untuk baca firman, di saat itulah kita harus berjuang untuk baca firman. Saya ingat kata-katanya Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier bilang, di saat kita malas latihan, di saat itulah adalah saat di mana kita harus berjuang untuk latihan. Itu Dedi yang badannya gede kayak gitu. Oh pantesan badannya gede kayak begitu. Kenapa? Di saat ada rasa males, justru di situ harus berjuang untuk latihan. Bener, ternyata sama. Di saat kita merasa males untuk ibadah, justru di saat itu harus kita lawan. Di saat kita punya banyak alasan untuk nggak ke gereja, justru itu kita harus ke gereja. Kalau kita nggak digangguin iblis, kapan iman kita dicobai? Saya ulang ya, kalau kita nggak digangguin iblis, kapan kita dicobai? Justru kalau lagi banyak godaan, banyak distraction, banyak rayu-rayuan, di situ kita harus ngomong, aku harus ibadah, aku harus doa, aku harus baca firman, aku harus tetap melayani. Itu namanya murid yang tangguh. Kalau memble, kalau cengeng, sorry, berarti kita belum menjadi murid. Padahal waktu kita sudah jadi murid aja, perjuangannya belum selesai. Kenapa? Next step-nya itu memiliki keserupaan dengan Kristus. Jadi masih ada journey-nya lagi. Jadi kalau masih mikir-mikir, aduh lagi males pastor. Terus WA sama Pastor Lina, lagi males nih, lagi banyak undangan, lagi mau hunting angpau. Berkat datangnya dari Tuhan. Beberapa ayat yang membuat kita semakin ngeri. Saya ngomong terus terang, waktu saya lagi persiapkan ini juga ngeri. Matius 5 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, jika hidupmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mungkin ayat ini lebih cocok buat saya. Karena orang Farisi berkali-kali dikritik Tuhan, bukan cuma dikritik, dikecam. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang munafik. Munafik. Orang-orang berkata, udah jangan ngikutin orang Farisi, munafik. Tapi Tuhan memberi sebuah statement, kalau hidupmu tidak lebih benar dari orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ngeri enggak? Makanya jangan jago ngeritik orang Farisi. Jangan jago ngeritik hamba Tuhan. Karena terus terang, saya tahu ada orang yang hobinya ngeritik hamba Tuhan. Saya bukannya gak mau dikritik ya. Kemarin saya setuju banget dengan kata-katanya Aryo. Saya malah seneng dapat masukan, dapat ide.
ada saran, ada kritik, seneng. Tapi karena saya juga manusia yang punya perasaan, lakukanlah dengan baik gitu ya. Jangan di tempat umum, terus tulis di sosmed, tulis di status, nggak perlu begitulah. Ngomong sama saya baik-baik. Nah, ada orang yang ngeritik pendeta terus, ngeritik hamba Tuhan terus, ngomongnya sama saya terus juga. Wah ini gini. Terus satu hari saya ngomong, nggak tahu kenapa ya, saya dapat hikmat dari Tuhan. Saya ngomong, bro, kalau lu ngomong pendeta mestinya begini, pendeta mesti gini, hamba Tuhan mestinya gini. Terus saya ngomong, kenapa nggak lu aja jadi pendeta? Ya nggak? Kenapa nggak lu aja jadi pendeta? Ntar gue bantuin deh, kan gue ada di BPD nih, gue bantuin. Dan jawaban dia, waduh gue mah belum bisa, gue gak bisa jadi pendeta, gue gak dipanggil jadi pendeta. Terus saya ngomong, wah lu berarti ngomong doang, lu ngeritik sono sini, lu sendiri merasa gak bisa. Nah, kan. Tuhan bilang, oke, orang Farisi memang gak baik, orang Farisi memang gak bener. Tapi kita harus punya standar yang lebih tinggi. Yang mau katakan yes. Ayat 28, Tuhan Yesus ngomong setiap orang yang memandang perempuan hingga mengingininya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Dalam perjanjian lama diajar jangan berzina. Ya enggak? Nah, dalam perjanjian lama kita belajar ada 10 hukum, salah satunya jangan berzina. Terus dalam perjanjian baru Matius 5, ingat Tuhan naik kelas, ngajak kita naik kelas. Standarnya lebih tinggi. Definisi berzinah itu bukan waktu kita melakukan. Tetapi definisi berzinah adalah di saat kita udah mikirin. Di saat udah mikirin aja Tuhan udah bilang, kamu berzinah. Nah ayat yang dekat dengan situ adalah dalam perjanjian lama kita diajarin jangan membunuh, betul ya? Jangan membunuh. Tapi dalam perjanjian baru dalam Matius 5, Tuhan ngomong, kalau kamu membenci sesamamu, itu kamu sudah membunuh. Nah sekali lagi, waktu saya siap khotbah ini, saya jujur, berapa kali ini udah berzinah, berapa kali ini udah membunuh. Karena Tuhan ngomong, mikir aja udah dosa. Benci aja udah dosa. Waduh, standarnya tinggi nih. Standarnya tinggi. Makanya judulnya apa? Murid harus berjuang. Jadi not only about, wah setia beribadah, setia ke gereja, setia melayani, setia apalah, baca firman, setia doa. Yes, tapi harus ada pengekangan diri, harus ada pengendalian diri yang luar biasa. Terus berikutnya ngomong, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Atau sebaliknya, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Terus kalau ada yang minta jalan sejauh 1 mil, berjalanlah sejauh 2 mil. Terus kalau ada yang minta jubahmu, kasih pakaianmu. Ini bicara tentang sebuah sikap murah hati, generosity. Makanya murid itu tidak boleh pelit. Jadi hari-hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua, yuk kita jalan sama-sama. Doa saya beneran loh, gak ada yang ketinggalan. Yuk jalan sama-sama. Kita mau level up. Dan saya kagum banget di awal tahun 2024, Tuhan kasih sebuah pesan, jelas banget. Ngomong level up itu
bukan cuman yang miskin jadi kaya, yang goblok jadi pinter, yang malas jadi rajin, yang jelek jadi cakep. Enggak, cuman itu doang. Walaupun itu juga bagian dari itu, part of it. Tapi ternyata definisi level up yang Tuhan mau adalah Tuhan mau kita naik kelas dari pengagum kepada orang yang percaya dan nextnya menjadi murid-murid Tuhan. Dan itu yang menjadi doa saya. Tuhan, aku berdoa Tuhan, supaya Hope Church semuanya gak ada yang ketinggalan. Ini journey bersama-sama, jalan sama-sama. Jalan, kalau dulu masih begini, ya sudah gak apa-apa. Itu lagu lama, itu masa lalu. Kita udah lupain yang lalu, kita pandang yang di depan, kita gandengan tangan, yuk maju sama-sama yuk. Jadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang mau katakan yes. Yuk kita berdiri sama-sama yuk. Bapak, inilah doa kami, komitmen kami. Menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali, yang makin singkat lagi. Walaupun kami nggak tahu kapan pastinya, tetapi hari ini kami mau berkomitmen kepada Tuhan. Kami mau semakin taat dan setia. Dan ini yang menjadi doa kami Tuhan. Jadikan kami indah. Bukan menurut pemandangan manusia, tetapi jadikan kami indah menurut pemandangan Tuhan sendiri. Biar Engkau sendiri yang akan mengoreksi kami, memproses kami. Sama seperti emas yang terus dimurnikan. Sehingga waktu Engkau memeriksa kami, Engkau menjumpai kami adalah emas yang murni. Demikianlah kerinduan kami Tuhan dari akhir zaman ini. Kami sadar kami ada di babak yang terakhir. Dan kami adalah generasi yang beruntung. Karena kami akan melihat Tuhan hadir di awan-awan yang agung yang permai. Dan inilah kerinduan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Walaupun kami sudah baca ayatnya, jalannya sesak, pintunya sempit, dan cuma sedikit orang. Tapi kami mau jadi orang yang sedikit itu Tuhan. Kami mau berjuang sungguh-sungguh. Dan aku berdoa Tuhan mewakili seluruh Hope Church. Aku berdoa tidak ada satupun di Hope Church yang ditinggalkan. Semuanya kami mau berjalan bersama, bergandengan tangan. Go to the next level, level up. Kalau hari ini kami masih jadi pengagum Kristus, kami mau next level, menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan yang gagah perkasa. Murid Tuhan yang tangguh. Dan akhirnya kami akan memiliki keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Setiap pribadi dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan. Kami gak mau menyia-nyiakan Tuhan. Kami mau semakin hati-hati dengan hidup ini. Karena kami mau diselamatkan dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu. Dan sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang akan memberi persembahan yang sudah dipersiapkan. Engkau berkati
anak-anak-Mu yang memberi lewat transfer, lewat QR. Engkau juga memberkati persembahan persepuluhan, persembahan rutin. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mengelola. Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Bapa, di akhir dari ibadah hari ini kembali kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, berkat-berkat-Mu yang tidak ada habis-habisnya buat kami. Engkau sungguh mengasihi kami, dan salah satu buktinya adalah Engkau memberikan pesan-Mu supaya kami boleh level up, boleh naik kelas, bukan hanya secara jasmani, tetapi kami mau naik kelas juga secara rohani, menjadi murid-murid Kristus yang tangguh, pejuang-pejuang yang gagah berani. Terima kasih Bapa, Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah hadir, Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani, Kau pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Worship leader, singers, pemusik, multimedia, soundman, usher, greeters, pendoa, koordinator ibadah, dan semuanya yang terlibat Tuhan. Engkau memberkati hidup mereka semakin indah di pemandangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, saudara yang ulang tahun di bulan Februari ini, boleh angkat tangan. Tuhan, Kau juga memberkati yang berulang tahun di bulan Februari ini. Andreas, Kau berkati. Dan juga mungkin ada 1, 2 atau yang lain yang berulang tahun di bulan Februari ini. Engkau berkati Tuhan, umur panjang ditambahkan. Dan kami percaya waktu Engkau menambahkan umur, Engkau juga akan menambahkan pemeliharaan-Mu, berkat-berkat-Mu, kasih-Mu. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu akan semakin naik dan tidak turun. Dan mereka akan menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu lainnya. Tibaan kami, tempat tujuan kami masing-masing. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan boleh terus limpah dalam hidup kami. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama dengan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Syukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Bapa-Ku yang setia, Engkau Bapa-Ku yang setia, Engkau Bapa-Ku yang setia.